Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 27. Mungkin apa yang mau saya katakan atau mau saya sharingkan ini akan menjadi pertanyaan pribadi bagi Bapak, Ibu, saudaraku semua atau para katekis semua. Karena seperti halnya pada zaman dahulu, murid-murid Yesus gempar. Tetapi mungkin juga hari ini setelah Bapak Ibu mendengar atau melihat apa yang saya sharingkan juga menggemparkan hati. Bukan menggemparkan dunia, tetapi menggemparkan hati Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa itu? Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh seseorang yang berlari-lari lalu berlutut, Tuhan Yesus ditanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, berarti kita semua dalam kondisi yang tidak baik. Kita semua dalam kondisi yang berdosa. Kita semua dalam kondisi yang salah. Pertanyaannya, apa yang membuat kita salah? Apa yang membuat kita berdosa? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya mengatakannya setiap orang semestinya lepas bebas atau bebas lepas. Dari apa? Dari apa yang namanya harta. Pendapat saya bahwa harta itu mirip-mirip dengan dosa. Ketika kita berdosa, misalnya sombong, misalnya berbohong, misalnya munafik, itu sama saja besarnya atau rendahnya atau beratnya atau ringannya sama dengan harta kita, uang kita, milik kita. Ketika kita mempunyai harta yang banyak, kita mempunyai uang yang banyak, berarti kita juga mempunyai dosa yang banyak. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang lalu kita perhatikan di masyarakat kita? Ketika orang mau meninggal dunia, mungkin bapak kita, mungkin ibu kita, mungkin simbah kita, atau mungkin saudara kita, atau mungkin suami kita, atau mungkin istri kita, mereka biasanya membagi-bagikan hartanya. Supaya apa? Supaya tidak mempunyai apapun lagi, yang ada pada dirinya sudah dibagi-bagikan. Artinya dia mengurangi beban untuk hadir di hadapan Allah. Itu salah satu contoh. Contoh yang kedua adalah para biarawan atau pastor atau biarawati juga seringkali mempunyai kaul kemiskinan, di mana mereka tidak ingin mempunyai harta. Jika mereka mempunyai harta warisan dan seterusnya, mereka lalu tidak akan menerimanya. Mungkin diberikan kepada kongregasinya atau komunitasnya, mungkin dibagi-bagikan untuk saudara-saudaranya. Lalu yang ketiga, kita masih ingat bahwa Tuhan Yesus ketika disalib tidak mempunyai harta apapun kecuali kain penutup dia, yang mungkin hanya selembar, yang mungkin sampai hari ini dikatakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan atau orang yang bugil, yang disalib, yang seperti itu, kenapa menjadi Tuhan atas
orang-orang Kristen. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, contoh yang 3 tadi menggambarkan kepada kita semua. Kita semestinya lepas, bebas dari semua harta dunia ini. Siapakah di antara kita yang sampai hari ini tidak mempunyai harta? Apakah kita nanti akan tetap mempunyai harta ketika kita sudah atau kita mau dipanggil Tuhan? Tuhan Yesus sudah mengatakan pada kita semua, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi bagi kita semua, semestinya kita juga melihat inilah yang menjadi hambatan kita untuk masuk kepada kerajaan Allah. Inilah yang menjadi hambatan untuk masuk ke kehidupan kekal. Seperti halnya seorang yang bertanya tadi, dia sudah menjadi orang yang baik. Tetapi bagaimana selanjutnya? Mari kita dengarkan lebih jelas apa yang mau dikatakan oleh Santo Markus kepada kita. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa muda." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, dengan mendengarkan, melihat apa yang diajarkan oleh Santo Markus di dalam Injilnya itu, kita diingatkan lagi untuk menjadi seorang yang lepas, bebas. Amin. Berkah dalam